Oke, silakan dibuka videonya, Nanda. Baik, Nanda sekalian, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ajukan jempol kalau kalian sehat semuanya. Kalau yang nggak mau buka video, berarti kalian buka apa dengan chatnya, jempolnya silakan. Terima kasih Mas Ramzi, Mbak Saida, Mbak Amel, Mas Zaki, Mas Akib ya, Mbak Siti, Mbak Ria, Mas Yusron mana? Mas Yusron oke. Mas Agung, Mbak Nabila. Baik, terima kasih Nanda sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita harus bersyukur pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali di belajar kita di matematika ya. Oke Nanda, jadi kalau saya informasikan kemarin ya, kemarin kalian sudah UKD ya. UKD kalau saya cek ada sekitar 4 siswa yang belum mengerjakan UKD. Ya, ada 4 siswa yang belum mengerjakan UKD. Mohon disampaikan di grup ya. Jadi ini warning biar kalian tahu juga ya. Jadi Mbak Renata ada nggak ini? Nggak ada ya. Mas Febi, Febi Valentina, Mbak ya. Mbak Febi ada? Mas Cesta? Belum masuk kayaknya, Ustaz. Belum masuk ya. Mas Ahmad Zainuddin? Saya Belum UKD, Mas? belum, Ustaz. Kenapa? Padam Renat di sini, Ustaz. Oh. Kalau padam, Nanda sekalian, Nanda yang luar biasa. Kalau ada kendala, segera hubungi Ustadznya ya. Biar kali gini, berarti nanti khawatirnya Ustadz salah menilai siswa saya yang luar biasa ya. Jadi sampaikan tuh. Jadi kan padamnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kan nantinya bisa mengerjakan ya. Tetap harus menjadi luar biasa kalian ya. Mas Ahmad, oke ya. Segera UKD-nya. Kapan siapnya? Calling Ustadz. Ya. Siap, Ustaz. Saya buka nanti atau bahkan setelah ini boleh kalau mau ya sampaikan ke Ustadz ya. Kan Ya. punya nomornya Ustadz ya. Mas Farhan, adakah? Randui, adakah? Belum masuk juga kayaknya, Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 siswa yang belum ikut UKD saya ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada siswa saya yang luar biasa selalu mencermati informasi dari saya, atau ada yang tidak mencermati informasi dari saya, ya berarti kan berbeda ya. Tingkat menerimanya berbeda. Harapan saya semuanya bagus ya. Siswa saya luar biasa berarti bagus semuanya ya. Itu untuk evaluasinya. Untuk nilainya ada beberapa yang nilainya memang minim, bahkan ada yang 0 ya. Kalau merasa 0 sampaikan, nanti bisa mengerjakan ulang ya. Untuk pertama UKD pertama di bab semester ini nggak apa-apa. Khawatir saya yang 0 itu ada kendala ya. Ya. Kalau memang sudah PD enggak apa-apa, sudah nilai 0 itu saya masukkan ke nilai nanti rapotnya ya. Karena nilai rapot langsung sinkron tuh. Ya. Nilai UKD saya kumpulkan sesuai dengan kenyataan tuh ya. Kalau yang lainnya mungkin afeksi kalian bisa saya tambahi, kalian aktif ya, kalian komentari Ustadz, kalian tanya ke Ustadz, itu bisa poin plus buat kalian ya. Tapi kalau yang UKD ya hasil karya kalian sendiri ya. Itu Nanda. Sebelum kita lanjutkan di materi selanjutnya, apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Ustadz, adakah remedi? Tidak ada, secara pengumuman tidak ada. Ya, secara pengumuman tidak ada. Tapi kalau kalian mau memperbaiki nilai, ya silakan. Ya, nanti kontak Ustadz langsung, nanti saya akan berikan langsung tugas pada kalian ya. Karena nilai itu kalau online remedi itu ya apa ya? Nilai tambahan bagi yang kurang ya. Seperti itu. Oke, Nanda. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau disampaikan? Ready semua ya? Siap belajar pagi hari ini? Ayo dong, kalau siap jempol lagi dong. Mas Zaki lemes-lemesan Mas Zaki. Zaki. Iya. Ayo semangat. Iya. Pagi-pagi kok ya. Oke. Mbak Rahmatin, nah, si Faul. Oke, thank you. Baik, sudah. Berarti kita ready di belajar
di bab selanjutnya ya. Nggak ada pertanyaan berarti sudah beres. Baik, Nanda sekalian, kita kemarin sudah belajar tentang limit ya. Limit fungsi aljabar. Di bab baru kita itu ada namanya turunan fungsi aljabar. Berarti tetap nanti aljabarnya ada di situ. Ya, turunan. Jadi bab turunan yang aljabar saja. Karena kalau kita lihat di sini ada apa nih? Ada aljabar, ada trigono ya. Kalau ada aljabar trigono, ini bagian yang IPA. Nanti biasanya dibahas di peminatan ya. Oke, kita di aljabar, matematika wajib. Ini ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami. Setidaknya kalian nanti itu bisa mencari informasi tentang ini ya. Apa sih gradien? Kalau gradien itu yang IPA itu sudah tahu kemarin, karena di persamaan lingkaran ada bahasa gradien, kemiringan ya. Garis tengah, garis singgung, stasioner, fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, titik belok ya. Ini nanti yang sekilas akan kita pelajari di turunan ini. Turunan itu materi dasarnya sedikit, hampir sama dengan limit ya. Tapi limit itu kan banyak jenisnya ya. Sama dengan di ini, jadi di turunan itu materi dasarnya sedikit, tinggal nanti aplikasinya. Nah, salah satu aplikasinya adalah ini. Yang akan kita pelajari ada fungsi naik, fungsi turun, stasioner, ada maksimum minimum, titik belok ya. Ini diagram alirnya ya. Jadi ada fungsi ya, fungsi limit terus fungsi turunan. Jadi limit turunan itu masih nyambung ya. Ya, kalau limit kemarin kalian sudah tahu ya. Kalau mendekati 2 itu berarti kan ada 2 plus, ada 2 minus ya. Kan itu ya. Jadi ini prasyarat. Kalau kalian pengen belajar turunan, maka harus tahu limit dulu. Limit yang kita pelajari kemarin ada limit aljabar dan tambahan lagi limit tak hingga. Oke ya. Masalah autentik ya ini turunan fungsi dulu, baru titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun ya. Ini maksimum belok tadi itu sudah ya, sesuai dengan ini. Poin penting ini. Oke, itu gambaran awal Anda. Gambaran awal tentang turunan ya. Jadi turunan. Ini saya akan percepat dulu untuk pengertiannya biar kalian itu paham betul tentang ini ya. Oke, sebentar ya, ada yang calling. Sebentar tak angkat dulu ya. Sebentar ya. Oke, Nanda coba ini materi pelajarannya ya. Kita sudah tahu limit ya, menentukan konsep turunan. Jadi kalau ilustrasinya kayak gini sebenarnya ya. Seorang pemain ski meluncurkan kencang di permukaan, meluncur kencang ya. Kayak gini gambarnya. Wah, naik berarti ini ya. Terus ada turun, kan gitu ya, Rek ya.
Ya. Jadi bahasa ini ya ini harus kalian pahami ya. Kalau ngomong sky itu ada naik sedikit misalkan gitu terus turun ya. Ada naik ya, turun lagi. Nah, tadi ada bahasa stasioner misalkan gitu ya. Stasioner itu mana posisinya? Misalkan yang atas ini. Jadi kalau tidak naik tidak turun maka stasioner. Titik normal ini ya. Titik normal itu bisa dikatakan mungkin stasioner ya. Ini agak belok tidak ya? Intinya kalau stasioner itu adalah tidak naik tidak turun, pas tengah-tengah ya. Ini ya, pas tengah-tengahnya ini. Ya, pas tengah-tengahnya. Misalkan seperti itu ya. Pas tengah-tengahnya ya. Pas tengah-tengahnya ya. Kalau ke bawah ya pas tengah-tengah bawah sini. Ya. Ini tidak naik tidak turun. Itu namanya stasioner ya. Wah, jelek pennya rek. Ini pakai pen bukan pen biasanya ya. Oke, sudah tahu stasioner ya. Terus ada kalau naik berarti ya ini dilihat ada proses naik itu berarti fungsi naik. Kalau turun berarti turun ya. Terus ada lagi stasioner itu kata lainnya tadi itu. Ada fungsi maksimum ya. Fungsi maksimum. Maksimum ya. Kok enak ya. Dikatakan maksimum itu ketika di atas, Rek. Kalau di bawah dikatakan dengan minimum. Ya, ada maksimum, ada minimum. Kalau minimum berarti yang nilai paling bawah, grafiknya ke bawah berarti itu minimum ya. Jadi kalau ada dua titik, dua gelombang, misalkan ada dua gelombang pasti ada maksimumnya, ada minimumnya. Kalau naik sudah tahu, kalau turun berarti pas turun gini. Jadi sebuah grafik misalkan fx ini pasti kan bergelombang nih, ya. Berarti ada stasionernya, ada minimumnya, ada maksimumnya, atau ada titik beloknya, ya, atau titik balik, ya. Titik balik itu ada dua, titik balik maksimum sama minimum, bahasanya aja, ya. Ini sudah tahu ya, gambar-gambar sekilasnya. Jadi garis sekan, garis singgung, dan garis normal ya. Ya garis singgung berarti kan ada kalau lingkaran itu pas menyinggung, ini kan garis singgung, Rek. Ya, ada nyinggung-nyinggung itu pas grafiknya salah satu. Berarti nyinggungnya itu pasti berupa titik, ya. Garis sekan atau tali busur berarti kan yang menghubungkan ya antara titik ke titik singgung ya, dihubungkan antara dua apa namanya? Dua titik lah ya. Kalau dalam lingkaran itu gini, misalnya ini dengan ini dikatakan dengan garis sekan atau tali busur. Kalau kalian lihat di persamaan lingkaran ya, itu. Ini gambarannya, jadi fungsi naik tahu, fungsi turun tahu, fungsi maksimum, minimum, stasioner sudah tahu juga ya, harus tahu posisinya. Nanti tinggal kita mencari nilainya ya. Oke, ada lagi ini gradien. Jadi gradien itu kan sebenarnya kemiringan. Kalau ada garis ini miringnya berapa gitu, Rek. Ya, ada garis. Ada garis ini miringnya berapa? Kemiringan. Itu dinamakan dengan gradien. Jadi ada misalkan sebuah lingkaran bersama lingkaran. Ini berarti kemiringannya berapa? Kan itu. Ini kan singgung ya, titik ini. Tapi ada kemiringan, miringnya. Kalau ini lurus ke atas berarti kan sesuai dengan sumbu X. Kalau ini horizontal berarti berdasarkan sumbu Y-nya. Oke ya. Oke. Sudah. Nah, ini sama. Nah, garis sekan itu bisa dicari beberapa titik nih, ya. Menggunakan perubahan delta, ya. Jadi kalau berdasarkan X-nya berapa, nanti Y-nya berapa. Ini X1 di sini berarti di sini ya. X-nya 2 di sini. Kalau X-nya 3 berapa. Itu kan dipasangkan, Rek. Ini dimasukkan ke fungsinya, maka akan mendapatkan titik-titik ini. Ya, kayak persamaan biasanya lah. Ya. Kalau ini gradiennya, gradien itu berdasarkan fungsi, maka dimasukkan ke fungsi fx-nya. Ya. Nanti kita aplikasikan ya. Baik, itu gambaran umum tentang turunan, tentang posisinya ini ya. Apa ada yang mau ditanyakan, Rek? Apa ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada ya. Oke, sebentar. Berarti ada intro dulu. Saya tak telepon seseorang dulu karena penting sekali ya. Mungkin 1 menit 2 menit ya. 1 menitan, insya Allah. Oke. Boleh dibuka buku kalian ya untuk mencermati ini karena kalian juga punya bukunya ya. Jangan-jangan tidak bawa buku kalian ya. Belajar mendengarkan tok ya. Oke lah, silakan. Saya izin 1 menit aja ya. 1 menit 2 menit. Insya Allah saya usahakan 1 menit selesai ya. Sebentar ya. Oke. Halo, Nanda. Alhamdulillah. Nambah nih 17 siswa yang gabung. Oke, bisa dilanjutkan kah? Halo. Bisa, Ustaz. Mbak Berliana. Oh, headsetnya keren nih. Kayaknya mahal headsetnya ini. Keras Mbak itu Mbak ya. Pakai headset hitam. Baik, sudah saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi gambaran umum tentang turunan ya. Jadi kalian sudah harus tahu posisi mana stasioner, mana titik belok. Kalau belok berarti belok. Belok itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang belok itu dikatakan dengan titik belok. Nanti kita mencari itu ya. Nanti kita mencari itu dalam sebuah persamaan biasanya ada itunya ya. Oke. Saya kok nggak bisa meminimize ini sebentar. Alhamdulillah. Bentar ya, nunggu Epic Pen-nya dulu. Pen-nya biar muncul. Nah, ini sudah muncul. Mana nih? Nah, sudah muncul. Sudah muncul, Rek ya? Muncul apa nih? Hitam, Ustaz. Hah? Warna hitam. Warna hitam ya? Ini pen-nya terlalu besar kah? Padahal paling kecil, Rek. Turunan fungsi aljabar ya. Pen-nya model gini ya. Gak apa-apa, bagus nih.
Jadi turunan fungsi aljabar. Ya. Kalau misalkan ini Y itu fx, ya, berarti Y itu sebuah fungsi. Ya. Oke ya. Kalau Y itu A, maka ini saya tulis turunan itu Y aksen. Ya. Maka ini 0. Ya. Berarti turunan angka saja konstanta, maka turunannya adalah 0. Kalau Y ini misalkan AX, ya, berarti ada variabel X-nya. A ini adalah koefisiennya, maka di sini ya, berarti Y aksen turunannya, lihat nih. Sebenarnya ini adalah pangkat 1, ya, pangkat 1. Ya. Pangkat 1. Ini adalah A. Nanti kalian tahu dasar mulanya ya. Karena kemarin sudah diajari sekilas tentang turunan fungsi aljabar ya. Ini sebenarnya rumus dasarnya ini, Y sama dengan AX pangkat N. Nah, maka turunannya itu Y pangkat 1 ya, aksen ya, bukan absen. Ya. Maka di sini menjadi Y aksen atau di sini F aksen X aksen ya. Jadi pangkat 1. Kalau min 1 itu inverse, di sini turunan. Ya. Caranya, Rek, yang ini ya, maka turunannya adalah ini. N-nya pindah ke depan, kemarin sudah ya, Y aksen sama dengan, berarti kan N-nya pindah ke depan, ini N ya. Terus dikali A tetap, X, nah N-nya itu dikurangi 1 pangkatnya. Ini dasarnya ya. Jadi semua yang di atas itu, maka akan kembali ke seperti ini. Ya, asal mulanya kayak gini. Ya, contohnya. Ya, contoh misalkan Y itu ini saya gabung ya. 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x plus 7. Nah ini semuanya harus diturunkan kan gitu ya. Ya. Pangkat 1 berarti ya, yang ini. Ya, yang mana? Yang ini ya. Angka sendirian turunannya apa tadi? N maka angka sendirian turunannya adalah 0. 0 ya, bukan 0 ya. Oke ya. Berarti ini turunannya gimana? Kan gitu. 3 pangkatnya ke depan ya. Ini 2x, 3-nya dikurangi 1 pangkatnya. Ditambah kan gitu ya. Ini sama juga. 2 kan gitu ya. 2 kali 5 x 2 min 1 ya. Yang ini, nah ini 2x. Nah, 2x turunannya berapa, Rek? Ya, 2x. 2x kan yang ini, AX, berarti tinggal A saja, berarti menjadi 2. 7-nya apa nih? 0 kan gitu. 0 nggak usah ditulis. Kalau ini kita sederhanakan menjadi bagaimana hasilnya? Y aksen sama dengan ini berapa nih? 6x pangkat 2 ya. Yang ini ditambah berapa nih? 10x. 10x kan gitu ya. Ditambah dengan 2. 0-nya nggak usah ditulis. Maka ini hasilnya. Bisa dipahami? Ini contoh 1 lah. Saya kasih contoh 2. Ya. Contoh 2 itu misalkan ini fx. Saya kasih nama fx. Kan sama saja ini. Ya. Gx boleh enggak? Boleh. Karena ngomong fungsi. Ya. Ya. Ini misalkan saya rubah nih. Saya pakai negatif nih. 3x pangkat min 4. Nah, ditambah 2x pangkat 4 ya. Enggak apa-apa kan gini, ya. Plus 5x pangkat 3 ya. Dikurangi ini ada negatifnya ya. Berarti ini misalkan 6x pangkat 2 plus 3. Nah, lihat nih. Tidak ada X-nya, ya biarkan aja, dianggap 0 kan gitu. Coba ini ada negatifnya pangkatnya. Maka turunannya berarti bagaimana kan gitu ya. Berarti gimana? Pangkatnya ke depan, berarti tulis saja min 4 3x pangkat. Nah, ini min 4 min 1 nanti menjadi tambah besar. Kalau ini kan tambah kecil nih. Ya, tambah besar angkanya tapi nilainya tambah kecil.
min 4 sama min 5 besar mana sih? Kan gitu ya. Besar min 4 kan gitu. Tambah dengan berapa nih? 4 ya. 4 kali 2 X 4 min 1. Tambah, ini berarti 3 kali 5 X 3 min 1. Nah ini. Min. Nah, tulis kalau min ya min tulis. Ya. Ya. Berarti min berapa nih? 2 ya? 2 kali 6. Kalau pangkatnya 2 tulis langsung 2 nggak apa-apa. Ini X 2 min 1. Ditambah berapa? Angka sendirian turunannya berapa nih? 0 ya. 0. Gitu. Berarti hasil akhir kita bisa menyederhanakan turunannya ya, berarti berapa nih? 12x min 12x pangkat min 5. Min 5 ya. Utang 4, utang 1 berarti utang berapa? Ya, utang 5 tambah dengan berapa nih? 8x pangkat 3. Yang ini 15x pangkat 2. Yang ini min. Nah, berapa nih? Min 12 x kan gitu. Berarti kan beres. Dilihat nih, ada pangkat yang negatif. Kalau di jawaban ada gini, ini sudah benar. Kan ya? Kalau misalkan ada yang perlu disederhanakan, ada yang mana yang perlu disederhanakan? Pangkatnya negatif. Biar positif bagaimana? Ya, yang ininya, yang biar positif, ininya dipindah ke mana? Ke bawah biasanya. Tapi ini biasanya kalau dalam soal aljabar biasanya gini sudah cukup ya. Berarti ini kalau kita lebih sederhanakan lagi boleh gini. Min 12 per X pangkat 5. Kan gitu ya. Ya. Plus 8X pangkat 3, 15X kuadrat, min 12X beres. Ya. Bisa dipahami nih. Jadi dasar ini harus kalian punya nih. Ya. Dasar ini harus kalian punya. Nanti tergantung pengembangan. Ya. Jadi ini harus mantap. Tinggal ini kita sederhanakan apa yang dia inginkan dari soalnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, saya close. Oke. Mana nih? Baik, yuk. Sekarang tes. Cepet-cepetan sambil dipikir ya. Yang oke, silakan langsung ngomong saja ya. Berbarengan tidak apa-apa, menunjukkan kalian antusias dalam hal belajar pada pagi hari ini ya. Oke ya. Buka mic-nya juga nggak apa-apa. 5x turunannya? 5. 5. Oke, terima kasih. 7x kuadrat. Ayo, 7x kuadrat. 14x. 14x. 6x kuadrat. 12x. 12x. 12. X, ada X-nya Mbak Ria ya. Jangan lupa, 12 itu nanti koefisiennya aja. Oke, siap. Thank you. Saya ulang. 10x kuadrat. 100x kuadrat. No. 20x kuadrat. 20x. 20x. Ayo, Mbak yang lain, ayo dibuka, ayo. Saya pengen tahu nih. Suaranya juga ya. Mbak Rahmatina ya. Coba nanti juga jawab tuh ya. Karena sudah belajar bareng ya. Oke, masih pangkat 2. Saya cek lagi. 12x kuadrat.
24X. 24X. kuadrat. Loh, kuadratnya ikut enggak? Mbak Ria suaranya cemut-cemut. Oke, kalau saya tidak tunjuk berarti kalian tidak buka ternyata ya. Oke, sekarang saya tunjuk. Ya. Mas Zaki Al-Hilmi, halo. Nah, Mas Zaki. Mas Zaki. Ya, Rat. 5 turunannya berapa? 3. Hah? 3. Boh, 5 jadi 3 toh. 6. Ayo, mak jauh. Ayo. Tadi kamu cermati kayaknya ya. Iya Mas Zaki. Ayo Mas Zaki, mak jauh. Angka sendirian turunannya adalah 0. Saya ulang ya. Angka sendirian turunannya adalah 0. 5 berarti 0. 10 berapa? 0. 100 berapa? 0. 0. 1000 berapa? 0. 1 juta berapa? 0. Oke ya. Terus yang kedua, ketika ada X-nya. 50X berapa? 50 turunannya. Ya, yang nggak saya mikir nih. Kalau tadi kalian sudah tahu dasarnya ya, kalau mencermati materinya, ya. Kalau 100X berapa? 100. Ya, yang nggak saya mikir ini, ya. Mas Ramji. Mas Ramji. 25X berapa, Mas? Mas Ramji. Oh, nggak mendengarkan tapi ada orangnya. Mas Ramji. 2 kali nih manggil. Mas Ramji. Ramji Lutfani. Oke, thank you. Ada orangnya nggak mendengarkan ya. Mbak Amelia Rosadi. Ya Ustadz. Oke. Paham materinya, Mbak? Insya Allah Ustadz. 27X berapa turunannya? 27. 5 turunannya berapa? 0. Angka sendirian turunannya 0. Kalau ada X-nya maka ya angkanya ya. 1000X berarti ya 1000 ya. Wes, lanjut ke yang selanjutnya. Yang berpangkat. Ini kita coba berpikir yang berpangkat. Pangkatnya pindah ke depan ya, kalikan dengan di depannya X ya. Terus pangkatnya dikurangi 1 ya. Tadi sudah tuh ya. 3X pangkat 4. Ada yang bisa bantu jawab? 12X. Terus akar 3. Kok akar 3? Pangkat 3. 12X pangkat 3. Berarti kan 4 dikali 3. X 4-nya dikurangi 1. Berarti kan 12X pangkat 3. Ya. Mbak Saidatus. Saya panggil saja. Ya Ustadz. Ya. 7X pangkat 3. 21X. Iya Ustadz, 21X. Yes, 21. Pangkat 2. Pangkat 2, mantap. 2. Thank you Mbak Saidah. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Ya Ustadz. Oke, bisa mantau kah? 7X berapa? Ya. Mau dimatikan toh kalau tidak ngomong. 7X. 7X berapa turunannya? 7. 7. 12X pangkat 3. 12X pangkat 3. 24. Pangkat 2, Ustadz. 12X pangkat 3. Kita Ustadz.
Berarti kan 12. 3 kali 12. 24. 3 kali 12 berapa? 24 X pangkat 2. 3 kali 24 X pangkat 2. 12 kali 3 berapa, Mbak? Perkalian ini yang mungkin salah, Mbak Nabila. Pangkatnya Berapa, sudah Ustaz? betul. Kan 12 X pangkat 3. Ya. Berarti berapa? Perkalian berapa kali berapa? 36, Ustaz. Kok 6 jadinya? Ya enggak toh. 36 X pangkat 36, betul ya. 36 X pangkat 2. Oke ya. Berarti kan tadi 3 kali 12 X 36. 3 dikurangi 1 kan gitu pangkatnya ya. Oke, Mas Yusron. Mas Yusron. Ya, Ustaz. Tadi belum dipanggil ya? Belum, Ustaz. Belum. Paham materinya? Sedikit, Ustaz. Wah. Jangan-jangan nggak mencermati kamu ya. Cermati ya. Oke, Ya, coba ya, saya coba tes. Ya, Ustaz. 2 X pangkat 5. 10 X pangkat 4, Ustaz. Mantap. Ya gitulah, bisa gitu. Ya. Saya tambahi lagi. Iya, 8 X pangkat 2. 8 X pangkat 2, Ustaz. Yes. 16 X pangkat 2, Ustaz. Oke. Saya tanya, apakah di antara kalian masih ada yang bingung tentang ini? Kalau bingung, kasih tanda jempol dah. Kalau bingung kasih tanda jempol. Ayo sekarang, perintahnya dipahami. Kalau bingung, kasih tanda jempol. Tidak ada, berarti tidak ada bingung. Berarti saya tes agak sulit ini. Ini dicoba harus ya. Ya. Oke. 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4. Dua X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4. Saya minta yang jawab Mbak Uut. Halo Mbak Uut. Mas Ustadz. Siap, lanjut. Gimana? Mas namanya Ustadz, bukan Hah? Mbak. Mas Uut, sorry. Mas Uut. Mas Uut. Ya, Ustaz. Gimana jawabannya? Apa tadi? Gimana jawabannya, Mas? Gak tahu saya, Ustaz. Thank you, nggak tahu, nggak mencermati materi berarti ya. Ya. Wah, nggak mencermati materi kok pengen bisa. Mana mungkin. Harus mencermati materinya, Mas. Oke, Mas Uut ya. Coba saya pengen tahu wajahnya Mas Uut. Nah, dibuka dong, Mas. Mas Uut. Mana Mas Uut? Tadi nggak mencermati materi atau gimana? Dengarkan tapi tidak ngerti. Nah, wes. Saya ulang, saya mantapkan lagi. Ya. Saya share sekali lagi. Biarkan lebih mantap. Saya masih berharap kalian siswa saya yang luar biasa. Ya. Ini. Ya. Mas Uut mencermati ini. Bisa lihat, Mas? Bisa, Ustaz, bisa. Y atau fungsi ya, ini fungsi Y atau fx itu diibaratkan sama. Boleh enggak saya ganti gx gitu ya? Ya. Kalau ngomong turunan, maka tulisannya Y aksen. Aksen ya. Atau F aksen X. Ya. Kalau Y sama dengan A itu angka dewekan, angka sendirian ya. Maka turunannya adalah 0. Kalau Y itu AX ya, maka di sini turunannya adalah AX ya. Tinggal A saja. Oke ya.
Berarti 7X, berarti 7 sudah. 100X ya 100. 1000 ya 1000X ya 1000 ya. Gitu maksud ya. Oke. Yang ini yang berpikir tadi pangkat. Tadi berapa tuh? Ya. Ini kan AX pangkat N itu turunannya ya aksennya berarti lihat nih N-nya ke depan ya dikalikan dengan A, X-nya N dikurangi 1. Saya biar lebih mantapkan yang lainnya juga. Kalau soalnya tadi gimana? 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 4. Berarti turunannya gimana, Mas? Mas Uud. Pakai ini. Mas Uud. Ya, Ustaz. Gimana nih? Belum Apa? belum ngerti saya, Ustaz. Guru ngerti? Belum, Ustaz. Oke, saya ulang. Y ini A ya. X pangkat N. Kalau kita turunkan ya, N-nya ke depan berarti kan ini. A hanya tetap berarti kan ya. X pangkatnya N ini kita kurangi dengan 1. Contohnya kan ini. AX pangkat N itu berarti kan 2X pangkat 5. Yuk coba kita kerjakan Mas Uud. Mas Uud berarti gimana nih? Berarti N-nya ke depan berarti di sini berapa, Mas? Berapa, Mas? N-nya ke depan, berarti ini N kan pangkat ya. Pangkatnya ke depan, berarti menjadi 5. 5. 2-nya tetap. X ya, ini kali ya. Terus 5-nya, ini kan N-1, berarti 5 dikurangi 1. Oke ya. Ditambah, nah ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Berarti bagaimana pangkatnya ke depan? Berarti kan 4, ini 3X tetap. Pangkatnya dikurangi 1. Yuk coba dikalikan Mas Uud ini berapa? 10. 10 X pangkat 4 tambah 12. X pangkat berapa? 3. 3. Oke, ada kendala Mas Uud? 7X berapa Mas Uud turunannya? Kenapa, Ustaz? 7X. 7X berarti Ini yang ini. Berarti apa? Tuh 7X berarti kan AX itu 7X misalkan, berarti tinggal A-nya saja, berarti menjadi 7. Kalau turunan 10 berapa? 0. Nah, kalau angka sendirian 0. Oke, bisa dipahami Mas Uud ya? Ayo, Mas Uud harus berubah nih. Kalau gitu terus Ustadz nyampaikan kalian nggak memahaminya, khawatirnya nanti kalian banyak tidak pahamnya malahan. Masih awal, biar nanti kalian UKD-nya bagus, maka kalian harus semangat untuk belajar ya. Kalau tidak bisa, sampaikan tidak bisa, biar Ustadz bisa mengulang kembali ya. Khawatirnya kalian tuh malu tapi ya nanti malah tidak bisa, ya resiko kan di kalian malahan ya. Ustadz tidak berharap seperti itu. Masih ada waktu belajar sama Ustadz, maka tanyakan ketika tidak bisa ya. Oke Nanda, jam 9:03 Ustadz sudah lewat ya. Berarti setelah ini kalian buka modelnya ya. Jangan lupa absen ya. Absen ya. Karena saya khawatirnya kalian 25 yang masuk 16 ternyata sudah absen di model, tidak masuk di Zoom. Bisa jadi seperti itu juga. Itu pun tidak saya harapkan kalau seperti itu ya. Tetap kalian adalah siswa yang luar biasa, punya masa depan yang cerah ya. Maka berpikirnya ketika ada waktu belajar, mari kita belajar. Oke Nanda, untuk absensi saya akan tambahi sekitar 5 menit dari sekarang ya. Dari setelah ini kalian masuk modulnya untuk isi absen. Oke, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.